Hai Sobat Kisah, kembali lagi di channel Jejak Kisah. Sobat Kisah, video ini adalah lanjutan part 2 dari destinasi wisata ke Pantai Sanggar. Di dalam video ini, Jejak Kisah akan mereview tentang keindahan jalan, kondisi jalan, dan juga keindahan dari Pantai Sanggar. Dan seperti inilah cuplikan video part 1 dari destinasi wisata ke Pantai Sanggar. Sobat Kisah, awal video dimulai dari sini ya, dari lanjutan video sebelumnya. Sobat Kisah, mulai dari sini trek jalannya itu ekstrim ya. Trek jalan cor yang hanya muat untuk satu motor saja. Dan juga trek jalannya ini menanjak dan juga berkelok-kelok. Nah, seperti inilah kalau sedang berpapasan dengan motor lain. Harus ada salah satu motor yang menepi atau mengalah. Karena memang jalannya itu sempit dan hanya muat untuk satu motor saja. Sobat Kisah, di sisi kiri jalan itu adalah jurang. Jadi hati-hati dan tetap fokus saat melintasi jalan ini. Sobat Kisah, sebenarnya jalan ini adalah jalan perkebunan warga sekitar. Karena memang saat menuju ke Pantai Sanggar itu akses jalannya masih harus melewati perkebunan warga. Jadi seperti inilah jalanannya, sempit, menanjak, dan juga berkelok. Kondisi cornya juga sudah agak rusak. Sobat Kisah, sepertinya perkebunan ini adalah perkebunan pisang. Karena terlihat banyak sekali pohon pisang di sisi kanan dan kiri dari jalan ini. Nah kan Sobat Kisah, bisa dilihat sendiri trek jalannya itu naik turun. Sedangkan di sisi kiri jalan itu adalah lereng gunung dengan kontur tanah yang menjorok ke bawah. Nah Sobat Kisah, ini adalah tanjakan terjal yang berkelok. Dan sepertinya di sisi kiri jalan tadi ada proyek pembuatan jalur lintas selatan. Setelah dari tanjakan terjal yang berkelok tadi, sekarang trek jalannya itu agak landai. Nah Sobat Kisah, di depan itu ada pertigaan jalan. Lurus saja ya, tetap ikuti jalan cor ini. Dan setelah dari pertigaan tadi ada warung di sisi kanan jalan. Dan warung ini bisa kalian jadikan patokan jalan setelah dari pertigaan jalan tadi agar kalian tidak tersesat saat menuju ke Pantai Sanggar. Nah ini ada percabangan jalan. Lurus saja ya, karena tujuan kita itu ke Pantai Sanggar. Sedangkan kalau ke kiri itu ke arah Pantai Ngalur. Nah setelah dari percabangan jalan tadi, trek jalannya itu menurun. Dan sepertinya ini baru dibangun jalan cor lagi. Semoga jalan cor ini cepat selesai ya, agar akses jalan menuju ke Pantai Sanggar jadi lebih mudah. Hati-hati ya, karena trek jalan yang menurun ini agak terjal, ditambah lagi dengan kondisi medan jalan yang masih makadaman, dan juga trek jalannya yang berkelok. Untungnya setelah percabangan jalan tadi, jalanan ini agak lebar ya Sobat Kisah. Sobat Kisah, pemandangan di sepanjang jalan ini sangat indah dan juga sangat bervariasi. Ada view perbukitan, view lautan, perkebunan pisang yang membuat kita tidak bosan saat menuju ke Pantai Sanggar. Namun, dibalik semua keindahan pemandangan itu,
Jalan menuju ke Pantai Sanggar ini cukup ekstrim, seperti trek jalan saat ini. Medan jalan yang terus menurun dengan kondisi jalan yang masih makadaman. Ya, walau sesekali terkadang ada jalan cor, yang pasti saat balik dari pantai nanti akan dihadapkan dengan tanjakan yang sangat panjang. Dengan kondisi jalan yang seperti ini, rasanya akan cukup sulit untuk dilewati. Apalagi pas musim hujan ya sobat kisah, pasti akan sangat licin jalan ini. Sobat kisah, di depan itu sudah terlihat pantainya. Sangat indah ya, ditambah lagi dengan air lautnya yang berwarna biru, menjadikan pantai ini semakin terlihat sangat indah. Namun jangan terbuai dengan pemandangannya yang sangat indah ya sobat kisah, karena di sisi kiri dari jalan ini adalah jurang. Jadi tetap hati-hati ya sobat kisah. Sedangkan untuk trek jalannya masih sama, masih trek jalan yang menurun dan juga berkelok, dan juga kondisi jalannya masih makadaman. Sobat kisah, untuk menuju ke Pantai Sanggar tetap ikuti jalan yang agak lebar ini ya, jangan keluar dari jalan ini. Nah, sekarang kita sampai di perkebunan warga lagi dengan pemandangan view yang sangat bagus, yaitu view laut. Sedangkan untuk kondisi medan jalannya masih menurun ya sobat kisah. Pemandangan di depan itu sangat indah. Pemandangan dengan laut selatan ditambah dengan kondisi alamnya yang masih sangat alami, menjadikan keunikan tersendiri atau daya tarik tersendiri saat menuju ke destinasi wisata ke Pantai Sanggar. Nah, sekarang kita kembali melewati kebun pisang, dan juga kebun ini sebagai pertanda kalau sudah dekat dengan pantai. Untuk ATM atau biaya masuk ke Pantai Sanggar ini masih free ya, karena memang pantai ini masih tergolong pantai yang baru. Nah sobat kisah, jembatan kecil ini juga sebagai pertanda kalau kita sudah dekat dengan pantainya. Sobat kisah, ini adalah tanjakan terakhir sebelum sampai di Pantai Sanggar. Tapi kondisi jalannya semakin parah. Sebenarnya dari sini sudah terlihat bibir pantainya, tapi sayangnya dari dalam video tidak terlihat. Nah, itu dia pantainya. Akhirnya kita sampai juga di Pantai Sanggar. Kita cari tempat parkir dulu ya sobat kisah. Sedangkan untuk parkirnya bebas, bisa dimana saja asal tidak mengganggu dan aman. Sobat kisah, selamat datang di Pantai Sanggar. Dan seperti inilah keindahan dari Pantai Sanggar. Oke sobat kisah, sekarang waktunya kita review keindahan dari Pantai Sanggar ini. Dan beginilah suasana dari Pantai Sanggar di area bibir pantainya. Dan di area ini dijadikan tempat parkir untuk para pengunjung yang datang ke sini. Di sini juga terlihat hanya ada satu warung yang buka. Yuk kita review sisi timur dari Pantai Sanggar ini. Nah sobat kisah, di sisi kiri terlihat banyak gazebo. Di bibir pantainya juga banyak ditumbuhi pepohonan yang membuat hawanya di pantai ini terasa adem. Tapi sayangnya fasilitasnya di sini hanya ada gazebo.
Tidak ada musola dan juga tidak ada toilet. Dan warungnya pun hanya ada 2. Dan warung yang buka hanya ada 1. Sobat Kisah, Pantai Sanggar ini terletak di Desa Jenglungharjo, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pantai ini juga bisa dikatakan sebagai surga tersembunyi di pesisir selatan Tulungagung. Suasana di pantai ini juga masih sangat tenang, karena masih belum banyak orang yang tahu. Pantai Sanggar ini juga masih sangat alami, dengan pasir pantainya yang bersih dan halus. Air lautnya pun juga sangat jernih, pepohonannya pun juga sangat rindang, yang menjadikan pantai ini memiliki daya tarik tersendiri. Pantai ini memiliki bebatuan karang dan juga tebing yang ada di sisi kanan dan kiri dari pantai ini, yang menjadikan pantai ini semakin terlihat sangat indah. Yuk kita explore lagi Pantai Sanggar ini. Pantai ini cukup bersih ya Sobat Kisah. Mungkin karena belum banyak yang datang ke pantai ini. Sobat Kisah, di pantai ini juga bisa dijadikan tempat berkemah atau camping. Tapi ingat ya, untuk selalu tidak mengotori pantai ini dengan sampah, apalagi merusak tatanan alamnya yang ada di pantai ini. Dan ingat untuk selalu membawa kembali sampah kalian. Jangan meninggalkan apapun kecuali hanya jejak kaki kita saja. Di pantai ini ombaknya juga tidak terlalu besar, jadi bisa dibuat untuk main air di bibir pantainya. Tapi tetap hati-hati ya, karena ini adalah laut selatan yang terkenal dengan ombaknya yang sangat besar. Karena laut selatan adalah laut lepas yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Sobat Kisah, Pantai Sanggar ini diapit oleh 2 pantai. Pantai Sanggar ini berada di tengah di antara Pantai Ngalur dan juga Pantai Batu Gebang. Pantai Ngalur berada di sisi timur dari Pantai Sanggar ini, sedangkan Pantai Batu Gebang berada di sisi barat dari Pantai Sanggar ini. Dan ketiga pantai ini hanya terpisahkan oleh tebing saja. Next time saja ya kita explore Pantai Ngalur dan juga Pantai Batu Gebang saat akses jalannya sudah enak atau sudah bagus, karena ke Pantai Batu Gebang sendiri pun hanya bisa dilalui oleh motor trail saja atau jalan kaki. Nah Sobat Kisah, di sana terlihat ada celah tebing yang seperti goa, sedangkan di belakang tebing tadi ada Pantai Ngalur. Dan di sisi timur Pantai Ngalur ada tebing karang yang bolong. Sangat unik kan Sobat Kisah pemandangan alam di Pantai Sanggar ini. Sangat jernih air laut yang ada di Pantai Sanggar ini, sampai bebatuan karangnya pun terlihat sangat jelas. Nah sekarang kita telusuri di sisi barat dari Pantai Sanggar ini. Karena di setiap sudut yang berbeda pasti pemandangan alamnya juga berbeda, dan yang pasti pemandangannya pasti akan jauh lebih sangat indah.
Sobat Kisah, saking alaminya sampai bebatuan karangnya pun ditumbuhi oleh lumut. Sangat unik kan Sobat Kisah? Apalagi ditambah dengan airnya yang jernih, dengan gradasi warna laut biru toskanya, dan juga ditambah dengan pasir putihnya yang lembut, jadi menambah keeksotisan dari pantai Sanggar ini. Sobat Kisah, pantai ini tidak begitu banyak pengunjung. Bisa dilihat hanya ada beberapa saja pengunjung yang datang ke sini. Semoga setelah video ini tayang, pantai ini bisa jadi lebih ramai pengunjungnya. Karena kalau pantainya ini ramai, pasti pantai ini akan dikelola dengan baik oleh warga sekitar. Dan akses jalannya nanti akan jadi lebih bagus. Dan juga fasilitasnya nanti yang ada di pantai ini pasti akan jadi lebih lengkap. Karena kalau banyak pengunjungnya pasti akan ada biaya retribusi ke pantai atau biaya masuk ke pantai. Sangat sayang kan jika pantai seindah ini akses jalannya itu sulit. Sobat Kisah, yuk kita lanjut review sisi barat dari pantai Sanggar ini. Karena pasti akan terlihat berbeda pemandangannya. Sobat Kisah, pasir pantainya ini benar-benar lembut sekali. Tapi sepertinya di sebelah barat dari pantai ini lumayan berombak. Tapi masih aman lah buat main air di pinggirannya. Nah Sobat Kisah, di balik tebing ini ada pantai yang bernama Pantai Patuk Kebang. Pantai ini sangat indah dan juga sangat unik. Karena di sana ada tebing karang yang besar, dan jika ada ombak yang menabrak tebing karang ini, akan ada air yang memuncrat atau menyembur dari balik tebing karang itu. Seperti ini Sobat Kisah. Dan spot itu bisa dibuat foto-foto dengan latar belakang tebing dengan ombak yang memuncrat tadi. Tebing karang di Pantai Patuk Kebang ini mirip seperti tebing karang yang ada di Pantai Kelayar Pacitan. Tapi sayangnya akses jalan ke Pantai Patuk Kebang masih sangat terjal, dan hanya bisa dilalui oleh motor trail saja atau jalan kaki. Sedangkan kalau jalan kaki waktu tempuhnya itu sekitar 1 jam. Next time saja ya Sobat Kisah, kita explore Pantai Patuk Kebangnya saat akses jalannya sudah ada atau akses jalannya sudah bagus. Dan juga karena saat di Pantai Sanggar ini kita juga sudah kesorean. Dan juga planning destinasi wisata selanjutnya adalah sunset di Bukit Pantai Sin. Takutnya kalau kita ke Pantai Patuk Kebang jadi nggak keburu melihat sunset di Bukit Pantai Sin. Sobat Kisah, cuaca untuk hari ini sangat cerah ya. Memang yang paling pas saat healing itu di waktu-waktu seperti ini. Karena kalau saat di musim hujan biasanya air lautnya itu terlihat agak keruh.
Dan juga akses jalan yang seperti saat menuju ke Pantai Sanggar ini pasti berlumpur, tapi tidak dengan pemandangan alamnya, karena di setiap cara pandang orang itu pasti terlihat berbeda di tiap sudut pandangnya. Ini masih tentang keindahan alam ya sahabat kisah. Sobat kisah, di depan sana banyak yang sedang berfoto-foto dan juga membuat video ala-ala. Ada juga yang sedang bermain air di pinggir lautnya. Di depan sana juga ada beberapa batu karang yang agak besar, yang cocok dibuat untuk foto-foto ataupun membuat video yang instagramable. Mataharinya terlihat sangat cantik ya sahabat kisah, apalagi momennya itu pas berada di atas tebing ini. Jadi menambah keunikan dan juga keeksotisan dari Pantai Sanggar ini. Sahabat kisah, karena sekarang sudah jam 3 lebih, jadi hawanya itu tidak panas. Dan di waktu seperti ini paling pas itu untuk bermain di tepi pantai ataupun juga bermain di tepi lautnya, karena hawanya sudah tidak sepanas saat siang hari. Dan juga waktu-waktu yang paling pas saat bermain di pantai itu di waktu pagi hari dan juga sore hari, sambil menikmati sunrise ataupun sunsetnya. Itu kalau menurut jejak kisah ya. Sobat kisah, kita coba untuk mendekat di bebatuan karang ini ya. Seperti apa keindahan dari bebatuan karang yang ada di sudut dari Pantai Sanggar ini. Ternyata tempat ini memang paling pas digunakan untuk bersantai atau untuk menikmati pemandangan yang ada di pantai ini. Apalagi suasananya itu sangat tenang dan juga hawanya itu adem. Tapi tetap hati-hati ya, karena bahaya juga saat berada di bawah tebing, takutnya ada batu yang jatuh dari atas. Sobat kisah, kita coba bikin video ala-ala jejak kisah dulu ya. Sobat kisah, video di Pantai Sanggar sampai sini dulu ya. Jangan lupa juga untuk menonton video part 1 tentang rute jalan menuju ke Pantai Sanggar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sobat kisah. Sampai jumpa di next video ya.